Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2018. Baiklah, dalam rangka untuk menyelesaikan mata kuliah mikrobiologi hasil perikanan ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang mikroorganisme, seperti penanaman mikroorganisme pada media nutrien atau agar, dan juga pewarnaan gram bakteri. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau mikroorganisme itu terdapat di mana aja, mau di udara, di tanah, di air, bahkan di dalam jaringan tubuh kita sendiri itu terdapat mikroorganisme loh. Nah, jumlah mikroba ini sangat beragam. Biasanya mereka hidup dalam suatu populasi campuran. Kerap kali bakteri patogen itu disamakan dengan bakteri non-patogen. Nah, makanya diperlukan isolasi dan pemurnian bakteri untuk membedakan kedua jenis sifat bakteri ini dan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mikroorganisme diperlukan kehati-hatian kita. Kenapa? Karena mikroorganisme ini ukurannya sangat kecil, tidak berwarna, sukar untuk kita ketahui keberadaannya. Nah, walaupun bahan dasar yang kita gunakan itu aman bagi kesehatan, tapi kita tetap harus berhati-hati terhadap mikroorganisme tersebut untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Kelangsungan dan pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh adanya nutrisi dan juga faktor lingkungan. Nah, bahan nutrisi yang digunakan oleh mikroorganisme ini biasanya berupa cairan atau semi padatan atau semi solid. Nah, yang dimana disebut sebagai media. Berdasarkan bentuknya, media itu dibagi menjadi 3. Media cair, media padat, dan juga media semi padat. Nah, pada praktikum kali ini, yaitu pada praktikum penanaman bakteri, bahan yang digunakan yaitu adalah media agar dan juga biakan bakteri yang sudah diisolasi terlebih dahulu. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu berupa jarum OC, Bunsen, dan juga glass beaker. Berbicara tentang media, nah media yang kita gunakan ini adalah media nutrien atau agar. Nah, saya akan sedikit menyinggung tentang persiapan medianya. Jadi ada 2 cara untuk menyiapkan medianya. Ada menggunakan cara manual dan juga instan. Contoh cara instan yaitu kita siapkan gelas beaker atau langsung labu Erlenmeyer, kemudian kita larutkan aquades bersama dengan serbuk agar kita menjadikan mereka sebagai suatu larutan yang homogen. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ini adalah larutan aquades yang sudah dihomogenkan dengan serbuk agar. Kemudian kita panaskan di atas kompor sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih kita tuang ke dalam cawan petri. Setelah kita tuang, baru kita ratakan dengan cara digoyang. Baru kemudian kita sterilisasikan dengan autoclave. Oke, kita langsung masuk ke cara penanaman bakteri. Nah, cara penanaman bakteri ini sangat banyak cara-caranya. Salah satunya dengan metode cawan garis. Nah, metode cawan garis ini sendiri juga terbagi menjadi 2 teknik, yaitu pertama teknik goresan sinambung dan teknik goresan teh. Nah, yang pertama itu teknik goresan sinambung. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penanaman bakteri dengan metode teknik goresan sinambung. Jadi, awal-awalnya kita panaskan jarum OC di atas bunsen sampai memejar atau sampai dia memerah. Kemudian kita angkat dan dinginkan sebentar. Setelah kita dinginkan sebentar, kita ambil kultur murni menggunakan jarum OC dari biakan bakteri yang sudah kita persiapkan di awal. Kemudian, baru kita lakukan penanaman strike dengan teknik goresan sinambung. Bagaimana spesifikasinya? Kira-kira seperti ini. Tahap pertama kita gores sinambung sampai ke setengah bagian cawan petri. Nah, setelah itu kita panaskan lagi jarum OC di atas bunsen. Nah, for your information, setiap kita ingin melanjutkan goresan, kita harus memanaskan jarum OC terlebih dahulu. Baru kita melanjutkan goresannya. Setelah itu, setelah tahap 1 sudah kita lakukan, kita putar cawan petri sebesar 180 derajat. Kemudian kita lanjutkan
garisan sinambung sampai ke ujung cawan Petri. Nah, setelah itu kita tutup dan kita inkubasikan selama 24 sampai 48 jam untuk kita amati perkembangan bakterinya. Nah, selanjutnya teknik goresan teh. Teknik goresan teh ini pada dasarnya dilakukan dengan cara yang hampir sama seperti teknik goresan sinambung. Yang membedakannya itu pada saat kita melakukan penanaman stripnya nanti di cawan Petri. Nah, kira-kira seperti ini. Sama seperti goresan sinambung, kita panaskan jarum ose terlebih dahulu di atas bunceran sampai dia memijar atau sampai dia memerah. Kemudian kita angkat dan dinginkan sebentar, lalu kita ambil kultur murni dari biakan bakteri yang sudah kita sediakan. Kemudian kita lakukan penanaman strip dengan goresan teh. Nah, spesifikasinya seperti ini. Kita membagi 3 space atau 3 bagian pada luar cawan Petri menggunakan spidol. Jadi dia akan membentuk huruf T begini. Nah, dia akan menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian kita lakukan penanamannya, yaitu kita lakukan dengan strip zigzag di setiap space-nya. Kemudian untuk space berikutnya kita putar cawan Petrinya lagi, kita lakukan zigzag. Kemudian untuk space berikutnya lagi kita zigzag lagi. Nah, setiap melakukan penanaman stripnya di setiap space itu kita harus memutar cawan Petrinya agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk bisa membedakan koloni-koloni bakterinya itu. Nah, kemudian baru kita inkubasikan dan kita amati perkembangan bakterinya selama 24 sampai 48 jam. Nah, teman-teman, kita udah membahas di awal kalau bakteri itu hidup di mana aja. Dia juga ukurannya sangat kecil, dia tidak berwarna. Makanya diperlukan untuk pewarnaan atau pengecatan pada bakteri. Fungsinya apa? Yaitu untuk memberikan warna pada sel bakteri. Kemudian menunjukkan bagian struktur sel. Kemudian membedakan antar mikroba dan menentukan pH serta potensial oksidasi. Pewarnaan serta pengecatan pada bakteri itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya itu pewarnaan Gram, yaitu ditemukan oleh Hans Christian Joachim Gram pada tahun 1884 dan termasuk pengecatan diferensial. Kenapa? Karena bisa membedakan bakteri yang bersifat gram positif dan juga bersifat gram negatif. Nah, adapun alat-alat yang digunakan yaitu mikroskop, jarum ose, bunsen dan spiritus, kertas label, objek gelas, rak wadah, penjepit gelas, botol semprot air, kultur murni, kristal violet, larutan iodin, alkohol 70%, safranin, kemudian minyak imersi. Nah, gimana sih cara pewarnaan gram pada bakteri? Jadi, caranya itu seperti ini. Kita bersihkan dulu cawan objek gelasnya tuh menggunakan alkohol 70%. Setelah kita bersihkan, lalu kita letakkan kultur murni menggunakan jarum ose di atas objek gelasnya seperti ini. Kemudian baru kita letakkan larutan kristal violet dan diamkan selama 60 detik di atas objek gelasnya. Nah, kemudian kita cuci dengan air yang mengalir. Lalu kita beri lagi larutan iodin di atas objek gelas yang tadi. Nah, lalu kita diamkan selama 60 detik. Kemudian kita bilas lagi menggunakan air yang mengalir. Lalu kita lanjut beri larutan alkohol 70% di atas objek gelasnya yang sama. Kemudian kita diamkan selama 30 detik. Nah, for your information, untuk memberikan larutan alkohol harus hati-hati karena jumlah yang berlebih akan mempengaruhi. Kemudian kita bilas lagi menggunakan air yang mengalir. Lalu kita beri larutan safranin berwarna kuning di atas objek gelas itu dan kita diamkan selama 60 detik. Baru terakhir kita larutkan menggunakan air yang mengalir di atas objek gelas yang tadi. Nah, selesai, kita keringkan menggunakan tisu dan kita amati menggunakan mikroskop. Nah, setelah diamati menggunakan mikroskop, dari situ kita bisa melihat bagaimana morfologi dari bakteri yang sudah kita amati. Nah,
dan kita bisa membedakan mana bakteri-bakteri yang gram positif dan mana bakteri gram negatif. Nah, biasanya setelah udah dia mati tuh bakalan muncul bakteri-bakteri seperti Bacillus, itu merupakan bakteri gram positif yaitu berwarna ungu. Kemudian bakteri E. coli itu merupakan bakteri gram negatif di mana bakteri itu berwarna ungu. Kemudian masih banyak bakteri-bakteri lainnya seperti Coccus, Spirillum, Diplococci, Neisseria, Vibrio, Tetrax, Sarcinae, Mycobacteria, Corynebacteria, Spirilla, Streptococcus, Micrococcus, Spore forming rot, Streptomycetes, Spirochetes. Nah, adapun tujuan dari praktikum penanaman ini dan juga pewarnaan yaitu targetnya adalah kita bisa tahu bagaimana cara penanaman bakteri di atas media agar atau media lainnya. Kemudian kita bisa tahu dan paham bagaimana cara memberikan pewarnaan gram pada bakteri dan juga bisa membedakan mana bakteri gram positif dan mana bakteri gram negatif. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga kita diberi pemahaman yang lebih baik dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.